Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tablikmu TV. Buat teman-temanku dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya sebagai umat Muslim, umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya di surat An-Nur ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya jangan sampai kita ini sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengikuti langkah-langkah setan. Di sini bukan hanya satu langkah. Setan itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan seluruh umat manusia sampai hari kiamat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh yang akan saya bawakan ini, salah satu kisah dari seorang ahli ibadah yang mungkin 100 tahun beliau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendekatkan diri sehingga orang lain itu melihat dia itu seperti dia itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang soleh, seakan-akan dia itu sudah sampai derajat satu langkah menuju surga itu sangat dekat. Satu langkahnya dia itu kepada surga itu sangat dekat. Tetapi pada kenyataannya tak disangka-sangka pada akhir hayatnya dia wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari kalangan Bani Israel, di mana waktu itu ada seorang pemuda yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia ini kebingungan untuk menitipkan adik perempuannya ini di daerah itu. Nah, kemudian berpikiran mencari untuk menitipkan adik perempuannya ini kepada seorang ahli ibadah, karena mereka yakin kalau adik perempuannya ini dititipkan kepada seorang ahli ibadah, mereka yakin akan dijaga oleh sang ahli ibadah ini dengan amanah yang sempurna. Nah, seketika dititipkanlah adik perempuan ini kepada seorang ahli ibadah ini, katakanlah kita menyebutnya syekh gitu ya, supaya lebih jelas. Ketika dititipkan ke syekh ini pertama-tama tidak mau. Ketika didesak terus, kemudian mau dengan satu syarat. Si adik perempuannya ini dibuatkan rumah kecil di samping rumah si syekh ini, jadi tidak satu rumah dengan syekh ini. Ya maklum, orang soleh kan seperti itu, dia selalu menjaga pandangan, menjaga komunikasi antar lawan jenis gitu ya. Tetapi syaitan ini selalu membisikkan di dalam hati si syekh ini. Si syekh ini dibisikkan oleh syaitan kalau memberikan makanan kepada, kan si syekh ini diberikan amanah dari 3 pemuda tadi untuk memberikan nafkah, memberikan makanan setiap harinya kepada si perempuannya tadi. Ketika memberikan makanan tadi kepada si perempuan, biasanya itu cuma dicantolkan di depan pintu rumah perempuannya ini tadi. Kemudian datanglah setan, kalau begitu lebih akrab sedikit lah, kamu kan sesama muslim, terus jangan kaku-kaku amat jadi orang gitu lah ya. Jadi orang itu jangan kaku-kaku amat, yang enak lah diajak ngobrol lah, yang santai. Dia itu mungkin juga kesepian kan sendiri di situ, tidak ada orang, tidak ada yang mengenalinya di sini, dia di sini orang asing. Ya ajaklah ngobrol lah. Kemudian oh iya ya, diajak ngobrol kan gak ada masalah. Ya gak ada masalah, itu kan gak ada masalah. Singkat cerita diajak ngobrol lah, perempuan ini disapa. Hari pertama disapa, hai apa kabar, baik ya, kayak gitu. Nah, terus keesokan harinya lagi disapa lagi, oh begini ngobrol lagi, begini, ngobrol lebih jauh sampai curhat. Nah, kemudian datanglah lagi setan. Kan itu tadi masih di depan pintu. Kalau ngobrol itu jangan di depan pintu. Setan membisiknya seperti itu. Coba masuk ke dalam. Awas pintunya jangan ditutup. Nanti yang ketiganya setan. Nah, padahal yang bisik itu setan. Oh iya ya, ikhtilat nanti ya. Oh, nah itulah kadang-kala kita ini diberikan bisikan setan itu tidak langsung menjerumuskan kepada sesuatu hal
yang negatif, tetapi terkadang setan itu menjerumuskan kita melalui hal-hal kecil yang kita anggap itu biasa. Kemudian singkat cerita si Syekh tadi bercerita di dalam ruangan berdua. Nah, seketika lah berjalan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kemudian samping enaknya, samping keasikan ngobrol, lama-lama di dalam ruangan itu berdua dan pintunya itu ditutup. Itu pun yang menyuruh setan juga pastinya, melalui bisikan-bisikan kan, yuwaswisu fi sudurina. Kemudian singkat cerita, nauzubillah min dzalik, si perempuannya ini hamil pemirsa. Hamil seketika pas itu keesokan harinya si perempuan ini bilang kepada Syekh, "Ya Syekh, saya hamil dan yang saya kandung ini adalah anakmu ya Syekh." Nah, kemudian si Syekh ini kalut, panik, kemudian gak karuan pikirannya karena orang-orang sekelilingnya di kampungnya itu Syekh ini terkenal orang yang soleh, orang ulama, orang berpendidikan, orang yang ya pokoknya ahli ibadah, nah, orang yang terkemuka dalam agama, orang yang baik ya. Tetapi dia membayangkan bagaimana kalau orang-orang tahu kalau saya itu menghamili seseorang yang asing, yang dimanakala aku dititipkan amanah tetapi aku malah menghamilinya, nah kan begitu. Nah, kemudian saya ini panik, kemudian datanglah setan lagi membisikkannya, oke, kalau begitu bunuhlah wanita ini karena kalau nggak kamu bunuh nanti nama baikmu itu akan tercoreng, akan jatuh. Oke, seketika dibunuhlah perempuan ini tadi, diambillah batu, ditimpakan ke wajahnya, lalu mati seketika wanita ini dan dikubur, dan nanti akan dijelaskan kepada si pemuda, 3 pemuda tadi yang pulang dari berjihad. Kemudian singkat cerita, 3 pemuda tadi pulang berjihad, kemudian menemui si syekhnya tadi. Kemudian syekhnya menjelaskan dengan bohong bahwasanya si adiknya ini tadi kena wabah dan meninggal dunia. Kemudian ya karena pemuda ini percaya sama syekh ini dengan latar belakang yang ulama, ahli ibadah, kemudian percaya begitu aja. Tetapi tidak cuma sampai situ saja. Kemudian di malam hari setan ini datang di dalam mimpi ketiga orang ini tadi. Ketiga pemuda ini tadi menjelaskan bahwasanya adik kalian itu mati karena dibunuh oleh syekh. Kemudian pagi-paginya ketika mereka bangun tidur, mereka bertanya satu sama lain bahwasanya menceritakan isi dalam mimpinya tersebut. Ternyata tiga-tiganya mimpi yang sama. Kemudian mereka meyakini bahwa ini adalah sesuatu kebenaran. Nah, terus singkat cerita mereka berkunjung kepada kuburan si adiknya, terus dibongkarlah. Di situ ditemukan bekas pembunuhan dan ternyata benar pembunuhan. Kemudian si syekhnya ini dilaporkan kepada pemerintahan setempat, kemudian dihukum dengan hukuman mati. Nah, singkat cerita datang lagi setan ketika mau dipenggal kepalanya si syekh ini tadi. Setan kembali membisikkan kepada syekh, "Syekh, sayalah yang berbuat demikian. Dari awal kamu begini sampai terjadinya pembunuhan, perzinahan, pembohongan. Seketika kamilah yang berkuasa atasmu. Maka turutilah kami dan hanya kami yang akan bisa menolongmu ya Syekh." Kemudian Syekh ini berpikiran terus, apa yang harus saya lakukan? Terus, tunduklah kepadaku, tundukkanlah kepalamu begini ya. Nah, begini, tundukkanlah kepadamu sebagai syarat kamu tunduk kepadaku, kemudian kamu akan kubebaskan dari hukuman ini. Saya bantu untuk membebaskan hukuman ini. Kemudian Syekh tunduk, kemudian terjadilah eksekusi pemenggalan, dipenggalah kemudian Syekh ini singkat cerita wafat dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia itu adalah seorang ahli ibadah. Pelajaran yang bisa kita ambil di kisah ini adalah kita sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia. Jangan sampai kita terlalu merasa diri ini lebih baik. Jangan sampai kita walaupun sudah
mungkin rajin beribadah, rajin mengaji, rajin berpuasa, apalagi ini bulan Ramadan. Jangan sampai kita meyakini bahwa diri kita ini adalah orang yang sudah soleh, bahwasanya kita ini juga tidak akan pernah tahu akhir hayat kita ini seperti apa. Maka dari itu kita setiap hari harus selalu mengintrospeksi diri supaya kita menjadi orang yang waspada, karena orang beriman itu harus selalu senantiasa waspada dari langkah-langkah setan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini di channel Tabligh-mu TV. Hal ini saya di sini hanya sekedar sharing, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.